Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibatul Aslamiyah. Saya dari kelas Matematika Dikdi 2018. Di sini saya akan menjelaskan contoh permasalahan. Berikut adalah peta konsep yang saya sajikan. Contoh permasalahan itu ada 10 contoh permasalahan yang saya ambil dari buku Algoritma yang ditulis oleh Dr. Suharga. Langsung saja yang pertama, akses data langsung. Pada sebuah pekerjaan, kita membutuhkan akses data langsung. Misalnya, jika kita ingin mencari nomor telepon, maka kita dapat membuat algoritma tersebut. Algoritma buku telepon itu untuk mencari nomor telepon seseorang. Maka yang kita lakukan adalah definisi variabel, string, nama, koma, nomor telepon, titik, koma. Langkah-langkah yang kita lakukan adalah ketik write pada program, ketik namanya, lalu read nama, lalu case namanya itu kita ketik Anton, Bahrul, dan nomor teleponnya. Itu jangan lupa titik titik petik di atas dan titik komanya, karena contohnya pada Pascal sendiri itu akan tidak terbaca jika program kita akan error jika salah satunya ini kurang, formulanya itu kurang. Lalu kita encase, lalu kita write. Yang kedua itu menjumlahkan deret. Algoritma menjumlahkan deret. Definisi variabel integer n, cacah, titik, koma. Karena di sini jumlah deret yang kita pakai adalah sesuai dari buku. Jumlah deretnya itu S sama dengan 1 dikurang 1/2 ditambah 1/4 dikurang 1/6 ditambah 1/8 dikurang 1/10 ditambah 1/12 dikurang 1/14 dan sampai ke N. Maka di sini kita menggunakan bilangan cacah. Integer yang kita tuliskan adalah n, cacah, k, titik, koma. Lalu real S. Rincian langkahnya. Kita write berapa banyak suku, lalu kita read dalam kurung n titik koma. Maka kita akan mengetikkan formulanya, dan di sini kita menggunakan perintah while do. While do ini adalah perintah perulangan. Jadi di sini kita menggunakan perintah while do untuk mengulang karena deret adalah sebuah perulangan. Lalu kita memasukkan formula if then else. Lalu kita and. And if di sini berfungsi sebagai pengakhiran dari perintah if. Kan tadi kita memakai perintah if then else. Untuk and while sendiri itu untuk mengakhiri perintah yang di atasnya. Jadi di sini ada dua and, kita dua kali mengakhiri. Pertama kita mengakhiri if, lalu kita mengakhiri seluruh program. Lalu kita masuk ke pengelompokan data. Misalkan ini di pengelompokan data kita memakai algoritma ganjil genap. Jadi kita mengelompokkan data itu kita kelompokkan data bilangan ganjil dan bilangan genap. Maka di sini algoritma yang kita pakai adalah deklarasinya itu integer karena dia cacah, n, angka, genap, ganjil, titik, koma. Deskripsi yang kita tulis itu adalah write, berapa banyak bilangan. Lalu read, di sini kita selalu pakai perintah then dan else, if then, karena kan di sini kita mengelompokkan data. Lalu kita akan repeat datanya. Kita ketikkan lagi kita write lagi bilangan keberapa, cacah. Maka itu nanti kita read, lalu kita masukkan perintah if then else. Baik. Kita masuk ke 4, yaitu memilih operasi berdasarkan pilihan. Memilih operasi berdasarkan pilihan ini kita memilih pada menu program. Misalkan itu kita ingin operasi yang kita gunakan adalah operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Jadi di deskripsi itu kita harus tuliskan, kita akan di sini memakai perintah while do. Jadi kita mengetikkan simbol penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Kita write, lalu read. Di situ nanti ada pilihannya. Misalkan kita write masukkan angka 1, maka read-nya itu akan keluar angka 1 dan seterusnya. Baik, yang lalu kita
Jika kita juga pakai perintah if, jika angka 2 sama dengan 0, maka hasil dan write-nya itu hasilnya tak terhingga. Kita end if, sama seperti tadi, jika kita end if, itu kita mengakhiri perintah if. Dan lalu kita pakai lagi end while, itu kita mengakhiri perintah while. Yang kelima, menghitung rata-rata dan varians. Menghitung rata-rata dan varians. Di sini varians itu adalah menunjukkan besarnya jumlah perbedaan dari setiap bilangan terhadap nilai rata-rata. Yang pertama itu kita tetapkan n-nya dulu. Yang kedua, kita lakukan perulangan dari 1 sampai dengan n. Lalu kita masukkan x, menjumlahkan x, lalu kita menghitung rata-rata, menghitung varians. Jadi algoritmanya itu adalah kita masukkan definisi variabel. Seperti kita masukkan integernya dulu. Integer n, i titik koma, baru real x s, k, rata, variance titik koma. Rincian langkahnya itu atau prosedurnya adalah kita write berapa banyak bilangan, lalu read. Jadi di sini kita pakai perintah for. Jadi for i sama dengan 1 to n. Kan di sini kita tadi awalnya perulangan dari 1 ke n. Jadi kita menggunakan perintah perulangan for. Setelah itu kita write, masukkan bilangan ke, lalu kita read x titik koma. Jadi kita di sini n4. Kita akhiri dulu perintah n4-nya. Lalu kita write lagi, maka kita write titik koma rata sama dengan rata-rata sama dengan rata. Jadi nanti perintahnya itu kita batasi, kata-katanya itu nggak usah kita banyakin gitu kan. Nah, setelah n4 itu kan tadi untuk perintah for, maka di selanjutnya kita tuh end, kita harus mengakhiri programnya. Baik, yang keenam itu masalah stok pada sebuah buku. Jadi misalkan pada sebuah buku gitu, toko buku kita kasih kodenya tuh 5 digit. Yang pertama informasi yang harus kita punya. Yang kedua itu jumlah stok yang ada pada buku. Jadi nanti itu di algoritmanya akan kita singkat jadi jum book. Terus yang ketiga itu klarifikasi buku. Angka 1 menyatakan buku wajib dan angka 2 menyatakan buku bacaan atau tambahan. Lalu yang keempat, perkiraan jumlah mahasiswa yang mengikuti program. Jadi nanti kita singkat di algoritma itu jadi jumlah gitu. Jadi algoritmanya itu adalah algoritma toko bukunya. Pertama definisi variabelnya itu kita buat string, kodenya, baru in, stok, jumlah. Jumlah itu adalah jumlah mahasiswa. Terus pesanan, lalu jumbuk. Jumbuk itu jumlah buku. Lalu in yang kedua itu kelas, status, seragam, IDX. Lalu real, harga, laba, total. Lalu rincian langkahnya itu kita write berapa jumlah bukunya seperti tadi. Terus kita pakai di sini read ln. Kita juga di sini memakai perintah for. Jadi kita mengulang dari satu untuk keragam lainnya begitu. Lalu kita juga pakai then, else, and if. Dan jangan lupa and if itu untuk mengakhiri perintah if. Lalu kita pakai lagi and4 karena tadi kan di sini kita memakai perintah perulangan for. Ya, seperti ini. Bisa dilihat di PPT-nya teman-teman. Baik, ya. Yang ketujuh itu adalah pembayaran cicilan. Pembayaran cicilan atas pinjaman modal. Jadi untuk mencetak daftar pembayaran cicilan ini yang kita butuhkan informasinya itu variabel yang terkait. Yang pertama, modal total. Modal itu adalah total modal yang kita pinjam. Bunga pinjaman itu per tahun. Terus lamanya pinjaman dalam tahun. Cicilan itu per bulan. Maka algoritma yang kita buat adalah definisi variabel real, modal, cicilan, bunga. Real, modal bulanan, bunga bulanan, modal tahunan, bunga bulanan.
Terus in lama, lama itu kan waktu peminjamannya. Maka rincian langkahnya adalah write, memasukkan modal yang akan dipinjam, lalu read, modal. Karena kan tadi modal itu adalah modal yang kita pinjam, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Lalu write, masukkan bunga pinjamannya itu per tahun. Terus rate-nya bunga, dan gitu selanjutnya setelah kita masukkan. Di sini kita memakai perintah perulangan for. Jadi nanti setelah kita memasukkan data-datanya, itu akan kita coba, kita runkan di programnya. Ya, seperti ini. Teman-teman bisa lihat dari PowerPoint-nya. Yang ke-8 itu penyemprotan tanaman, algoritma penyemprotan tanaman. Deklarasinya itu kita harus, informasi yang harus kita punya adalah penyemprotannya itu jenisnya apa, data petaninya, lalu luas yang disemprotnya itu. Maka algoritmanya itu adalah deklarasinya string, nama, real, luas, in, tipe. Tipenya itu tipe penyemprotan. Dan di deskripsinya, di prosedurnya itu kita sama seperti tadi, kita write, masukkan data petaninya, maka read-nya itu akan timbul nama petani. Lalu write luas lahan dan sebagainya. Terus untuk di sini kita memakai perintah case. Jadi ini ada biaya untuk luas 250, luasnya itu dikali 250 sampai 100, 1.250. Yang kita masuk yang ke-9 yaitu analisis pemain hoki. Analisis pemain hoki itu kita menghitung nilai setiap anggota tim hoki. Jadi definisi variabelnya itu string nama max, umur, skor, assist, penalti, and IDX. Baru realnya, tinggi dan berat, real, nilai faktor max. Rincian langkahnya itu kita proses dulu data pemainnya, n-nya menuju 20, lalu max-nya 0,0. Lalu memasukkan data pemain seperti nama, umur, tinggi. Jadi kita write nama pemain, terus kita write umurnya, kita write lagi tingginya. Lalu untuk mencarinya itu kita pakai instruksi if, faktor mencari nilai tertinggi, if nilai lebih besar max. Jadi nanti then-nya itu max menuju nilai menuju max, terus nama max, nanti akan timbul namanya siapa nilai tertinggi. Lalu kita akhiri programnya dengan end if. Baik, yang ke-10 itu perubahan populasi ikan. Algoritma populasi ikannya itu kita deklarasikan string nama ikan, terus volume tahun ini, volume tahun lalu, terus nanti di real itu perubahan. Jadi di real itu perubahan populasi ikannya. Deskripsinya itu ada, andai kan ada 50 macam ikan yang kita awasi, berarti n-nya menuju 50. Di sini kita pakai perintah perulangan while do. Jadi kita write, masukkan data ikan ke berapa, kan tadi ada 50 data, 50 ikan yang diawasi. Lalu akan nanti read nama ikan, volume tahun ini, volume tahun lalu. Maka tinggal hitung perubahan volumenya. Nanti kita runkan di program, kita coba, akan timbul hasilnya begitu. Untuk mengakhiri perintah while, kita harus end while. Tadi kan kita pakai perintah while do. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf. Kepada Allah saya memohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.